Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas bukan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa mengedukasi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan bahas videonya satu persatu. Let's do this guys, let's go. Orang gila mana coba? Orang gila mana yang udah jelas-jelas koruptor masih didukung dan juga diberi doa? Itu siapa? Sakit nih orang. Nih gue kasih tahu sama lu pada ya, kalian kalau mau jadi koruptor harus berteman sama Anies Baswedan, karena ketika kalian ditangkap kalian bakalan didukung. Kalian baca nih kata-kata abah kalian untuk Tom Lembong, semuanya berkontradiksi. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Kalau lu bener-bener mencintai Indonesia dan rakyatnya, nggak mungkin lu korupsi, kocak. Sumpah gue gak habis pikir gitu ya, hanya gara-gara berteman 20 tahun katanya. Bodoh amat, kalau temen lu koruptor ya koruptor. Bisa-bisanya seorang koruptor didukung, diberi semangat. Sakit loh. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah melindungi bangsa ini dari Anies Baswedan dan juga komplotannya. Apa di sini yang kayak setelah kejadian ini merasa bersyukur gitu kan, kayak Allah bener. Kita sama-sama bersyukur teman-teman. Aku sudah bersyukur kemarin bang ya, bukan hanya abang saja. Kita semua sama-sama bersyukur ya. Percaya kalian sama aku, selama 2 hari ini tidak ada berita yang lebih panas daripada berita mengenai Tom Lembong. Semua televisi, media, ya, dan juga netizen semua membahas Tom Lembong, ya. Tapi jangan kalian harapkan ILC dan juga bocor halus membahas Tom Lembong. Kalian gak akan pernah mendapatkan pernyataan-pernyataan jujur mengenai orang-orang seperti ini di ILC dan bocor halus. Gak pernah. Boykot aja ya. Aduh Tom Lembong ya. Dan tahu ndak kalian, ternyata si Anies bikin tweetan di Twitter, ya. Apa katanya? Selama 20 tahun ini kami bersahabat. Saya tahu bagaimana dia selalu mengedepankan kepentingan publik. Kepentingan publik lah maupungmu. Kepentingan publik, udah korupsi, kepentingan publik lagi kau bilang, ya. Kami sudah merasakan sama-sama di pemerintahan walaupun waktunya sangat singkat. Satu periode orang itu memang betul sama-sama singkat. Karena apa? Sama-sama dipecat. Dan juga tahu dah kalian apa dikatakannya lagi, ya. Di tweetannya di paling bawah itu dikatakannya begini, ya. Saya juga berharap bahwasanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan itu negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Nyerempet Prabowo, berani kau sekarang ya? Hati-hati kau nih. Bentar lagi. Ya kan, datang orang-orang netizen ini memang kadang-kadang jahil kali ya kan. Pung, Tom Lembong udah ditangkap, kapan giliran Anies? Tunggu dulu satu-satu. Sabar kalian. Mana enak sekaligus nangkap ikan? Namanya mancing itu nggak bisa langsung dapat, sekali dapat langsung 20 kilo. Dapat dulu ukuran yang setengah kilo, ya kan? Setelah itu, ukuran yang 1 kilo. Jadi sepanjang hari itu terasa nikmatnya mancing. Jangan langsung dapat semuanya. Itu dia, itulah apa namanya? Itulah naluri seorang pemancing. Naluri seorang pemancing. Iya, bukan penjaring, pemancing. Kalau penjaring iya, ya kan. Jadi itu dia. Jadi kalau bicara tentang Tom Lembong, luar dalamnya katanya lebih tahu si Anies. Dan dia katakan apa? Aku tidak sampai sekarang tidak percaya kalau beliau melakukan hal-hal seperti itu. Itu dia. Karena didanainya kok kemarin, makanya kayak gitu ngomongmu. Karena dibayarinya kau kemarin itu kampanyemu itu kampret. Banyak kali gayamu. Saya tidak percaya. Saya percaya Tom Lembong itu tetap orang yang baik. Menurutmu? Makanya aku bilang kalian kalau dengar-dengar omongan kayak orang ini, cuitan kayak gini, nggak usah percaya kalian. Karena apa? Karena memang betul-betul orang itu seragam. Anies is Tom Lembong is Anies, selesai, finish. Aduh, baru 10 hari kerja
Langsung diulti tuh para koruptor, termasuk pendukung Abah Tom Lembong. Menyala presiden dan wakil presidenku. Kaisang cukup membelikan roti 400.000 untuk membongkar kasus 400 miliar dan memenjarakan Tom Lembong. Alirannya terpantau. Lu tahu nggak Bang Tom Lembong ditangkap? Ya tahu lah. Korupsi yang dukung Anies. Anies bentar lagi tersangka lah. Kok jadi Anies yang jadi tersangka? Bukan. Tom Lembong nanti ada kabar mengamuk. Tapi tahu nggak kalian Pak Prabowo pernah bahas ini loh. Nih videonya. Yang banyak takut gue jadi presiden, tau nggak siapa? Saya ini bangkir. Itu bangkir itu. Nah sekarang kalian paham kan pantesan Tom Lembong ini nggak mau Pak Prabowo menjadi presiden. Itu alasannya. Keluar nggak lu anak Abah? Kalian lihat ini ulah dari besti Abah kalian. Ternyata itu bangkir itu sudah 3 kali diperiksa sebelum jadi tersangka impor gula. Dan lebih kocaknya lagi apa? Kalian lihat video ini. Kalian lihat matanya tadi kayak bombastic side eye gitu ya. Tahu dia si Anies tahu, malah didoain, malah didukung. Sakit. Yang benar-benar aja lah nih. Next video kita didoain, didukung. Mengaku anti korupsi, tapi kok mendukung Tom Lembong dan bilang Tom Lembong ditangkap karena afiliasi politiknya berbeda dengan pemerintah sekarang. Kalau nggak mau ditangkap KPK, jangan korupsi. Sesederhana itu. Yang namanya politikus rata-rata kotor. Kemungkinan juga semuanya korupsi. Tapi kenapa yang ditangkap kebetulan yang berseberangan dengan pemerintah? Wajarlah. Karena mereka itu kan cuma bikin rusuh, bikin rame, mengganggu jalannya pemerintahan, mengganggu pembangunan. Kan penjara terbatas, jumlah aparat terbatas, ya pilih-pilih dulu lah. Wajar-wajar saja. Sebab kalian yang membela Tom Lembong itu juga selalu mencari-cari kesalahan orang lain kan? Orang yang berprestasi, kinerja bagus, yang tidak korupsi, dicari-cari cerita untuk menjelek-jelekan, walaupun gagal juga. Karena Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidur. Salam sehat dari Dipa. Saking akrabnya, Mas Gibran ajak Menyala Wapresku, saking akrabnya Mas Gibran ajak wartawan makan siang bersama. para wartawan buat makan siang bersama. Mas Gibran abis nerima tamu. Ini baru bilang. Lihat ke arah wartawan dan gak lupa buat nyapa. Gak lama tiba-tiba Mas Gibran keluar. Wawancara ini nanti ya, makan dulu ya. Oh siap. Makan dulu. Oh siap. Malas. Ya, makan dulu. Oke. Oh siap. Bawa ID semua. Benar loh. Belum ada semua. Belum makan siang. Gimana wartawan gak cinta ya? Wartawan juga manusia, Pak. Wawancara nanti ya, makan dulu. Oh siap. Wartawan karena mau cari berita udah nahan lapar tuh Mas ya, makanya excited, antusias sekali ketika dipanggil makan. Jangan salah. anak-anak Abah Bentar, apa yang ini? pada ngumpet, nongol. Nih, abahmu sudah nongol menjadi garda terdepan dalam membela si Tom Lembong koruptor itu. Dia percaya bahwa Tom itu orang baik, tidak korupsi. 400 miliar uang rakyat ditelan. Untung si abang nggak jadi presiden. Jangan sampai. Kasihan dengan rakyat Indonesia. Lo udah denger belum konspirasi soal kenapa tiba-tiba banyak koruptor ya ketangkep saat Pak Prabowo mulai menjadi presiden? Timbul lagi konspirasi. Jadi, katanya Pak Jokowi adalah timnya Pak Prabowo yang bertugas untuk mengumpulkan data soal circle para koruptor. Di mana data-data ini akhirnya diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai misi keberlanjutan pemberantasan para koruptor. Nah, karena Pak Prabowo lebih dikenal sebagai pemilik partai, maka ia memiliki kuasa penuh untuk menuntaskan misi ini. Yang mana artinya
Pak Prabowo dapat melakukan gerak cepat dan senyap tanpa adanya intervensi politik. Khususnya untuk mengecoh para koruptor. Saat kampanye, Pak Prabowo membangun kesan gemoy yang bahkan ia tidak menekankan akan memberantas para koruptor di hari pertamanya menjabat. Dan katanya, selama ini Pak Prabowo yang merencanakan sebuah misi ini. Bahkan Pak Jokowi hanyalah bagian dari tim Merah Putih. Wow. Aduh, diam-diam Pak Prabowo sudah mulai menunjukkan taringnya ya. Ya, kita jadi lebih antusias lagi teman-teman, kepengen melihat siapa lagi ya yang bakalan ditangkap. Soalnya kan di zaman Pak Jokowi itu begitu banyak intervensi dari partai politik. Begitu, kalian masih ingat gak ada ketua KPK yang datang, ini kesaksian Pak Mahfud, yang datang ke Pak Mahfud, yang dimana mereka menemukan adanya bukti bahwa seorang yang besar ini terlibat dalam korupsi, tapi dia mengeluh, dia takut untuk bertindak karena orang ini mempunyai nama yang besar. Ya, kita berharap di era Pak Prabowo ini nggak ada lagi tuh takut-takut, dapat bukti, sikat. Dan ini sudah apa ini teman-teman? Ini sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Tom Lembong, nama besar apaan? Sikat, ada bukti, kas. Kita jadi antusias ini. Siapa lagi ya yang akan dihajar nanti? Ya, kita sama-sama berharap agar supaya ketika didapati ada bukti, nggak pandang bulu ya, nggak tebang pilih, langsung sikat, hajar, tangkap ya yang sudah mempunyai bukti melakukan tindak pidana korupsi teman-teman ya, agar supaya negara ini semakin lebih sehat lagi. Oke, silahkan memberikan pandangan opini kalian di kolom komentar, dan buat kalian semua yang mau beli kaos seperti yang saya pakai dalam buat konten, kalian juga bisa melihat link toko saya di Shopee. Kalian bisa melihat linknya di sematan komentar video ini. Ada banyak variasi, ada banyak desain yang saya desain sendiri untuk kalian semua. Saya pamit dulu, see you on next video guys, and God bless. Bye guys.